Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Dari 4 pembacaan kita pada pagi hari ini, kita diberikan suatu tema mengikut Yesus. Yanna di Basa Raya, Unturu Huang. Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus bukanlah sesuatu hal yang menjadi pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Karena kalau itu masih ada, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tidak akan berada di dalam rumah di tempat ini, yaitu rumah Tuhan. Bagaimana orang Kristen mengikut Tuhan? Dia terpanggil, dia diberkati, dia dianugerahi, dia memberitakan Injil sebagaimana dalam bahan utama kita pada pagi hari ini. Dia pasti percaya keselamatan di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mau memberi diri, mau dipanggil untuk memberitakan Injil. Ketika Tuhan Yesus berada di pantai Genesaret, banyak orang datang merungut-rungut dia untuk mendengarkan pengajarannya, yaitu tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memakai perahu Simon sebagai mimbar untuk mengajar orang banyak. Sesuatu hal yang harus menjadi pemahaman bagi kita semua, bahwa bukan hanya dari mimbar ini yang saya tempati sekarang berdiri, kita bisa memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon merespon perkataan Yesus dengan menyampaikan kegagalan yang baru saja dialami sepanjang malam, tidak mendapatkan apa-apa. Namun kegagalan itu tidak membuat Simon mundur atau menolak perkataan Tuhan. Tetapi justru Simon menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menyebarkan jala itu. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala itu. Suatu ketaatan yang diperlihatkan. Karena ketaatan itulah mereka menangkap sejumlah besar ikan, bahkan perahu lain juga membantu mengisi ikan hingga kedua perahu hampir tenggelam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam kehidupan kita sering banyak sekali di luar dugaan kita, di luar nalar kita terjadi. Itu semua karena perkenan Tuhan semata-mata yang berlaku atas kehidupan kita. Karena kita taat kepada perkataan Tuhan, maka juga akan membuat berkat berkelimpahan bagi hidup kita yang kita alami seperti yang dialami oleh Simon Petrus bersama dengan teman-temannya. Suatu peristiwa yang menyadarkan bagi kita semua bahwa kita ini sama seperti yang dikatakan Simon, kita ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Simon merespon, "Pergilah daripada aku karena aku seorang pendosa."
Siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Simon merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Ia merasa tidak pantas, ia merasa tidak layak. Ia merasa tidak pantas untuk dijumpai oleh Tuhan. Namun sesuatu yang luar biasa disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon. Bahkan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Simon dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia yang menangkap dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Banyak cara Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Dimanapun kita hadir dan berada, nampakkan dan ajarkanlah kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Panggilan Tuhan direspons sangat baik oleh mereka, yaitu Simon, Yakobus, dan Yohanes. Mereka melakukan tugas ini pun dengan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ketika tugas dan panggilan itu datang kepada kita, Dia tidak akan pernah melihat kita, apakah kita masih muda, apakah kita kecil, apakah kita besar. Kita semua dipanggil untuk menjala manusia. Apa yang Tuhan inginkan dari kita berbuat yang baik, menampakkan karakter yang baik, agar orang-orang yang ada di sekitar kita melihat karakter kita sama seperti karakter yang dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diajak untuk menjadikan semua orang menjadi murid Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan pada Tuhan. Karena dengan kesetiaan dan ketaatan akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Tugas menyampaikan, memberitakan kabar baik di dalam Yesus Kristus adalah merupakan tugas yang mulia yang dipercayakan Allah bagi masing-masing kita. Tidak peduli apa latar belakang kita, apa pendidikan kita, ekonomi, kegagalan, bahkan dosa-dosa kita, aib kita di masa lalu, Tuhan tidak pernah memperhitungkan semua itu. Tidak peduli kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kita. Tetapi ketika saatnya Tuhan mau ubahkan kita, Tuhan mau pakai kita, dan kita berkomitmen meninggalkan dosa dan hidup baru di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam diri kita. Kita akan diperlengkapi, kita akan dipakai untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kita harus setia dalam melayani, sebagaimana Yosua adalah hamba Tuhan
sama seperti Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lakukan saat ini. Masuk dalam rumah Tuhan tentu sangat merindukan hadirat Tuhan menjamah tubuh kita yang tak pernah lepas dari segala dosa dan kesalahan. Kita harus mempunyai iman yang penuh. Kita harus percaya. Kita ingat Yosua adalah salah satu yang diutus Musa untuk mengintai situasi Kanaan. Ketika 10 orang pesimis, hanya Yosua dan Kaleb yang punya iman teguh pada Tuhan dan merasa yakin mereka pasti akan mampu merebut tanah terjanji, tanah perjanjian. Hanya dengan iman kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Dari beberapa bacaan kita tadi, kitab Mazmur mengajarkan kita Daud menaikkan syukur kepada Tuhan sebagai respon atas pengalaman pembebasannya. Ini adalah suatu respon atas pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Yesaya mengakui keberadaannya sebagai insan yang berdosa baik secara pribadi maupun secara kolektif atas nama bangsanya. Kemudian dalam kitab Korintus, kerendahan hati seorang Paulus mengakui keberdosaannya dan mengakui dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Ia bekerja untuk memberitakan Injil Kristus yang mati dan bangkit semata-mata karena anugerah Allah. Mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, ada sebuah cerita yang saya dapatkan dari lagu Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Setelah saya membaca dan mencari, lagu ini merupakan salah satu puji-pujian tertua yang masih tetap dinyanyikan sampai sekarang. Lirik lagu ini diambil dari kata-kata terakhir yang diucapkan seorang lelaki berasal dari Assam, sebuah desa di timur laut India. Dia bersama keluarganya memutuskan menerima Tuhan Yesus pada pertengahan abad ke-19. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun lelaki itu berkata, "Mengikut Yesus keputusanku." Walaupun kepala suku dan penduduk mengancam akan memenggal kepalanya, namun lelaki itu tidak gentar dan tetap berkata, "Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri." Istrinya telah dibunuh karena iman mereka. Dan pada akhirnya lelaki itu pun dieksekusi ketika sedang menyanyikan salib di depan, dunia di belakang. Demonstrasi iman lelaki ini telah membawa kepala suku dan semua penduduk desa bertobat dan mengikut Yesus. Saya kira ini adalah sebuah juga penyesalan setelah melakukan sesuatu yang menghabisi nyawa orang. Lalu mereka bertobat, satu desa, satu kampung. Lalu bagaimana dengan kita? Rajinlah beribadah kepada Tuhan. Bangun persekutuan di mana kita ada. Layanilah sesama. Berilah diri menopang pekerjaan Tuhan di dalam jemaat dan masyarakat.
maka kita akan diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu mengikut Yesus adalah keputusan kita, keputusan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan keputusan saya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.